Di setiap gumpal tanah yang gembur, pasti selalu hadir para petani yang lembur demi hasil panen yang subur. Meski harus bergelut dengan terik matahari atau lebatnya hujan, umur bukanlah halangan bagi setiap petani yang tidak hanya pandai menabur, tapi juga pandai bersyukur. Dan di antara sekian banyak petani budiman itu, selalu ada petani yang namanya nggak selalu Yanto, Warno, apalagi Kinoy. Dan petani itu namanya Andi. Jauh dari kota dan tinggal di pelosok desa bernama Sito Halupi, yang terpaksa membuat Andi harus bertahan di segala kondisi. Sebagai seorang petani, hidup Andi tak selalu berurusan dengan sawah dan padi, karena ada kalanya dia lebih sering berurusan dengan hidup yang serba terbatas. Jangankan mengurus padi dan sawah, mengurus hidupnya saja Andi masih harus berjuang dari bawah. Kenapa begitu? Karena yang perlu kalian tahu, Andi adalah seorang petani miskin yang nasibnya sangat tidak beruntung. Karena Andi bukan hanya tidak punya uang, bahkan dia juga sudah tidak punya orang tua. Dan demi menyambung hidupnya, Andi harus bekerja keras, membantu apapun kebutuhan Bibi Resti dan keponakannya yang bernama Bebeh. Anjay, cakep juga nih barang. Tapi di balik semua keluguannya, Andi sebenarnya bukan petani biasa. Bukan soal penampilannya dan juga bukan soal status jomblonya, tapi soal hobinya yang unik, yaitu menggambar satu wanita yang sama setiap hari. Meski Andi sendiri tak tahu itu wajah siapa, tapi justru disitulah uniknya. Percaya tidak percaya, Andi hanya bisa menggambar wanita yang sama walaupun modelnya Wulan Guritno atau Ariel Tatum. Dan karena itulah, Andi sering dianggap bodoh dan aneh oleh semua orang, bahkan oleh keponakannya sendiri. Meski begitu, setidaknya masih ada Bibi Resti yang selalu membelanya. Dia berkata bahwa Andi berhak bermimpi menjadi apapun. Tapi Bibi Resti juga berulang kali mengingatkan agar Andi harus sadar diri dan menerima nasibnya menjadi seorang petani yang tugasnya hanya untuk membantu banyak orang. Selama hidup lebih dari 30 tahun, Andi tidak pernah jalan-jalan ke kota Manila. Tapi meskipun begitu, pesona Andi ini lebih dahsyat dari pesonanya Jokowi. Karena sekalinya jajan pentol, Andi langsung dapat fans yang kenyang banget hawanya. Sementara kepanasan mengunyah lembutnya pentol urat, Andi tiba-tiba bingung kenapa ada seorang wanita legit dan harudang memanggil namanya. Andi bingung, Baby bingung, belalainya juga bingung, apalagi saya. Kok tiba-tiba ada orang yang mengenalnya? Rasanya belalainya Andi belum berontak akhir-akhir ini. Namun karena tak ada jawaban apapun, Andi dan Baby buru-buru pergi dan mengira mereka akan diculik. Tapi tenang. Mbak-mbak tadi bukanlah penculik. Lagi pula siapa yang mau nyulik pria seperti Andi yang mukanya kayak kanebo kering? Maka daripada berburuk sangka, lebih baik kita berkenalan. Nama aslinya Zuri. Waduh, nama yang cocok dengan bentuknya yang sangat membulat. Nah, perlu kalian tahu, profesi Zuri sebenarnya adalah seorang pemilik perusahaan logistik terbesar di Filipina bernama Mufex. Yes, kalian nggak salah dengar. Mbak Zuri ini adalah seorang CEO. Bersama temannya kita sebut aja dia Samsul, dia membangun usahanya benar-benar dari nol. Jangan salah, meskipun perusahaan sudah sangat besar dan tersebar di seluruh penjuru Filipina, semua ini justru berangkat dari ketiadaan yang benar-benar tak pernah Zuri bayangkan akan menjadi sebesar sekarang. Semuanya berawal dari kondisi Zuri yang sangat jauh dari kata beruntung. Sejak lahir, nasibnya sudah sangat memprihatinkan. Mengapa demikian? Itu karena kehadiran Zuri di muka bumi ini tak pernah diinginkan siapapun, termasuk kedua orang tuanya sendiri. Bahkan orang tuanya terpaksa membesarkannya karena tuntutan kakek neneknya Zuri. Alhasil, di usianya yang baru 1 tahun, dia harus rela dibuang ke panti asuhan. Namun tak lama, di saat Zuri berumur 6 tahun, hidupnya sudah seperti bola pingpong. Karena untuk ketiga kalinya, dia harus dioper lagi ke orang tua lain yang pada akhirnya juga mengembalikannya ke panti asuhan. Nah, Zuri kecil jelas tidak tahu apa salahnya dan kenapa dia sampai harus diperlakukan tidak adil seperti ini. Namun setelah dia mati-matian bekerja dari jadi asisten rumah tangga, kerja di laundry, sampai jualan cucur, akhirnya Zuri bisa memetik buahnya dan menikmati hasilnya walau umurnya sudah menginjak kepala 3. Meski hidupnya harus jatuh bangun dari kecil, namun itu tak menjadikannya wanita yang keras dan culas. Terbukti, di kantornya Zuri adalah atasan yang sangat dicintai semua karyawannya.
Bahkan saking lembutnya bersikap, dia sampai mendapat julukan bos gemoy. Namun di balik segala kesempurnaannya itu, Mbak Zuri ini sebenarnya punya masalah besar yang terus-menerus mengusik hidupnya. Masalah Zuri yang sebenarnya bukan lagi tentang materi, harta, atau posisi, melainkan rasa iri. Mungkin kalian bertanya, iri untuk apa kalau semuanya sudah ada di dalam genggaman tangannya? Jadi rasa iri Zuri ini justru muncul pada hal yang paling signifikan untuk wanita, yaitu garis keturunan. Mungkin kalian bertanya lagi, kenapa Zuri nggak cari pasangan aja? Nah, di sini masalahnya. Akibat patah hatinya yang tidak kunjung sembuh, Zuri sudah berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan pacaran, apalagi menikah, apalagi jatuh cinta lagi. Belum lagi hampir setiap minggu Zuri selalu diminta tolong banyak sahabat, karyawan, bahkan tetangganya untuk menjadi seorang ibu baptis bagi anak-anak mereka. Alasan mereka memilih Zuri sebenarnya hanya ingin kesuksesan dan keberkatan Zuri tertular ke anak-anaknya. Dan itu semua masih ditambah dengan banyak teman sosialitanya yang sudah memiliki momongan. Bahkan saking stresnya, adik Zuri yang bernama Brian sampai mengira kalau sang kakak otaknya udah rada-rada gimana gitu. Maka di saat Zuri sudah kehabisan kata-kata, dia pun mengerti kondisi kakaknya sedang terpuruk. Sebagai adik yang baik, Brian pun menyarankan kakaknya bertemu seorang dokter bernama Keanu Santika. Anjay, namanya norak banget. Meski namanya lawas dan bikin was-was, Dr. Keanu sudah terbukti bisa membuat semua pasiennya puas. Maka demi memenuhi kerinduannya memiliki buah hati, Zuri pun langsung bertanya, apakah ada cara lain untuk memiliki anak tanpa harus proses tembak-tembak dar-der-dor? Dr. Keanu jelas bingung, karena mana mungkin ia bisa mengandung tanpa sentuhan kaum Adam. Namun setelah Zuri menjelaskan kisah patah hatinya yang tragis, dokter pun akhirnya luluh dan bersedia membantunya. Solusinya ada dua, adopsi atau bayi tabung. Seketika emosi Zuri meninggi saat mendengar kata adopsi, sehingga Zuri pun akhirnya bertanya, bagaimana caranya jika ia ingin bayi tabung? Baiklah, yang pertama harus disiapkan adalah data check up kesuburannya. Baru sesudahnya Zuri sendiri bisa mencari pendonor benihnya. Ya, kurang lebih pendonor benihnya bentuknya kayak yang diperlihatkan oleh si dokter. Terlepas dari koleksi belalai-belalainya Dr. Keanu, Zuri justru terdiam dan berkata bahwa dia ingin membatalkan permintaannya. Sang dokter jelas bingung mengapa Zuri tiba-tiba berubah pikiran, mengingat dia telah memendam semuanya sendiri. Dan Zuri akhirnya jujur bahwa dia takut diperiksa. Tapi Dr. Keanu akhirnya tahu penyebab ketakutan Zuri yang sesungguhnya bukan soal suntik, melainkan hasil check up kesuburannya. Jadi setelah diperiksa diketahui bahwa Zuri hampir tidak bisa memiliki keturunan. Itu semua disebabkan karena Zuri mengalami menopause dini di usianya yang sudah 35 tahun. Mendengar itu, Zuri jelas sangat terpukul dan semakin ingin menyudahi hidupnya. Namun, masih ada cara terakhir. Kalian sudah mulai paham belum? Belum? Baik, kita lanjutin dulu sedikit. Kita kembali ke Zuri yang sedang kebingungan mencari alamat seseorang. Dan iya, setelah dicurigai Samsul, akhirnya Zuri mengaku kalau dia ingin mencari tahu di mana alamat Andi. Akhirnya, setelah hampir menyerah, tiba-tiba skill FBI Brian sedikit berguna. Lalu dari mana Brian bisa melacaknya? Tanya sang kakak. Hal itu tidak penting, karena yang penting sekarang kakaknya harus segera memesan jeep dan ojek menuju rumah Andi. Dan benar saja, ketika setelah menyeberangi sungai, Zuri perlu waktu setidaknya 1 hari 1 malam untuk sampai di kampung Sitio Halupi. Maka sesudah sampai di depan jembatan, Zuri tiba-tiba ingin mencari sungai. Namun ketika ia sedang hikmat buang air, tiba-tiba ia melihat ular yang panjang sekali. Tadi sangkanya, Zuri justru bertemu pria yang dicarinya. Tapi di saat bersamaan, ia justru dibuat histeris dengan ular. Sumpah ular beneran, coba lihat. Bener kan? Namun semuanya semakin rumit saat Zuri kaget melihat 2 ular sekaligus sedang menuju ke arahnya. Andi beruntung mereka gak jadi di arah keluarga, karena Andi berkata kalau tadi cuma ngetes suspensi aja. Meski begitu, Zuri akhirnya tetap minta maaf, gara-gara tadi Andi jadi harus berbohong karenanya. Zuri pun lalu bertanya, apakah rumah Andi jauh dari sini? Andi pun meminta maaf karena rumahnya bukan penginapan untuk turis. Zuri jelas langsung terpaku mendengar Andi yang sepertinya tak mengenalnya. Zuri pun bertanya, apakah Andi yakin tidak mengenalnya?
Andi pun hanya bisa menggeleng dan pergi meninggalkan Zuri. Zuri sama sekali tak mengerti mengapa Andi pura-pura tak mengenalnya. Namun bibinya pun menjelaskan kalau Andi butuh waktu untuk mengingat. Karena sebenarnya Andi mengalami amnesia sejak kecelakaannya 5 tahun lalu. Bibinya pun akhirnya bertanya, siapa Zuri? Dan mengapa orang kota sepertinya bisa mengenal Andi? Zuri pun bilang kalau dia adalah mantan pacar Andi yang pertama. Atau lebih tepatnya, satu-satunya mantan Andi. Bibi Resti jelas tak percaya. Mana mungkin keponakannya yang kayak Spak Bormio itu bisa berpacaran dengan Zuri? Maka untuk membuktikan Zuri bukan penipu, bibinya pun bertanya, siapa nama lengkap Andi dan berapa umurnya sekarang? Andres Tolentino de la Resma po. Dan sekarang dia pasti juga sudah berumur 35 tahun sepertinya. Dan ternyata itu benar, Zuri bukanlah penipu. Namun, untuk apa dia kembali ke sini? Dengan jujur, Zuri bilang bahwa dia masih mencintai Andi dan ingin mencabut status mantannya, alias dia ingin kembali menjadi pacar Andi. Mendengar itu, Bibi Resti memastikan, apakah Zuri serius? Karena menurut si Bibi, jika Zuri ingin serius kembali dengan Andi, ia harus tinggal di sini sampai mereka resmi menikah. Meski agak berat karena harus meninggalkan bisnisnya, mau tak mau Zuri pun akhirnya setuju. Khawatir dengan Zuri, Samsul dan Rizky bertanya, sebenarnya untuk apa ia rela tinggal di desa terpencil seperti ini demi petani miskin seperti Andi? Apakah Zuri ingin membuka cabang logistik di sana? Lalu untuk menenangkan mereka, Zuri pun menjelaskan kalau ia masih mencintai Andi dan ia ingin menebus kesalahannya dulu. Mereka tak perlu khawatir karena Andi adalah pria yang baik, polos dan besar anunya. Maksudnya besar tanggung jawabnya. Sama-sama tak bisa tidur, Bibi Resti justru tak sengaja bertemu dan bertanya hal serius pada Zuri. Apakah Zuri serius dengan ucapannya tadi? Bibi hanya ingin Andi jangan bernasib sial seperti dirinya yang ditinggal kabur oleh suaminya ketika anaknya si Bebe baru lahir. Bibi Resti bersyukur akhirnya Andi bisa hidup bahagia setelah bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk kebahagiaan banyak orang. Bibi Resti ikut mendukung hubungan mereka berdua karena sudah saatnya Andi juga harus menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia yakin perlahan ingatan Andi akan pulih dengan dirinya saat Zuri benar-benar mencintainya dengan tulus. Nah, pagi harinya kita bisa melihat mengapa Andi bisa disukai banyak orang, terutama Zuri. Karena selain baik, polos, dan sopan, Andi juga adalah pemimpin yang bersahaja. Terlihat dari bagaimana Andi bisa mengatur para warga untuk bergotong royong membangun ekonomi desa. Zuri yang tak mau membuang kesempatan pun langsung membuka segelnya dan mendekati Andi. Uhuy, pelan-pelan, Mbak. Seperti iman kebanyakan pria, seketika belalainya Andi nyaris gelap mata. Namun beruntung Andi sudah lihai mengendalikan belalainya. Meski begitu, entah mengapa Andi seperti mengingat sesuatu yang mana mirip seperti bulatnya tekad Zuri untuk belajar bercocok tanam. Andi sebenarnya risih dengan pendekatan Zuri yang begitu liar dan agresif. Lagi pula Andi juga masih merasa tak pernah mengenal wanita sepulen dan seharedang si Zuri. Namun karena Andi baru pertama kali dipepet sedekat ini, lambat laun Andi sedikit berpikir, apa salahnya membuka hati untuk Zuri? Sebaliknya, Zuri yang merasa Andi terlalu polos dan tidak peka, akhirnya terpaksa menghalalkan segala cara untuk meruntuhkan benteng di dalam celananya. Tapi sepertinya Zuri salah memilih lawan. Karena mau sebrutal apapun caranya memikat Andi, sifat dan sikap Andi masih terlalu soleh untuk godaan sepele seperti itu. Hampir setiap hari, Andi juga semakin sering bertemu Zuri, yang pada akhirnya perlahan bisa memupuk chemistry di antara mereka berdua. Namun karena itulah Andi jadi tidak sadar bahwa ia mulai terlihat menyukai Zuri. Melihat Andi sudah mulai tertarik, Zuri jadi punya ide lain untuk lebih menarik perhatian Andi. Maka tak kala warga butuh solusi untuk mengusir hama burung, Zuri pun terpikir sebuah cara brilian. Gak sampai di situ, meski sudah berhasil meluluhkan Andi, Zuri tidak kekurangan akal demi memuluskan aksinya. Maka sambil menemani Bebe berjualan gorengan setiap hari, Zuri pun bermaksud menarik simpati calon keponakannya. Untuk membuka obrolan, Zuri pun bertanya, apakah sudah punya pacar? Dan hal itu langsung dipatahkan Bebe dengan sebuah jawaban pahit. Bebe bilang bahwa dirinya tak percaya dengan cinta. Karena jika cinta sejati benar-benar ada, mengapa ayahnya tega meninggalkan keluarganya? Dan itu demi mengejar wanita lain.
Bebe pun tiba-tiba menyarankan Zuri, jika nanti ia menikahi pamannya, lebih baik mereka tak usah punya anak. Zuri yang niatnya hanya ingin basa-basi, justru penasaran mengapa ia tak boleh punya anak. Bukankah anak adalah anugerah setiap wanita? Sejenak Bebe paham maksud Zuri, bahwa nanti jika ia sudah tua, ada sang anak yang bisa merawatnya. Namun sekali lagi Bebe berkata, bahwa tidak semua wanita bisa seberuntung itu. Sebenarnya, Bebe juga ingin berbakti kepada ibunya. Namun Bebe juga sadar bahwa takdir seorang anak pasti akan meninggalkan orang tuanya demi mengejar masa depannya. Namun di tengah obrolan serius itu, tiba-tiba ada tetangga yang berkata kalau ada turis lainnya yang ingin datang ke kampung ini. Dan gak disangka-sangka, turis itu adalah Brian. Zuri jelas bingung, apa maksud adiknya datang kemari. Dengan cerdiknya Brian berkata bahwa ia akan membantu kakaknya. Padahal itu cuma alasan Brian aja, karena maksud ia datang ke kampung cuma pengen mencari seorang wanita. Dan pucuk dicinta Bebe pun tiba. Benar aja, rencana Brian tentu bukan hanya membantu sang kakak. Namun, gara-gara Brian terlalu agresif seperti Zuri, bukannya Bebe tertarik, Brian justru diamuk kakaknya. Lagi pula ngapain juga Brian pakai nyusul segala? Brian pun menjawab, kakaknya akan mengerti maksudnya setelah membaca surat lab dari Dr. Keanu. Lalu, setelah mengetahui batas masa suburnya tidak lama lagi, Zuri pun mengerti harus berbuat apa. Maka keesokan harinya, Zuri pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membuka jasa ekspedisi yang ke-501 di kampung ini. Ya, walaupun butuh waktu pengiriman lebih lama dari biasanya, Zuri tak peduli. Karena yang terpenting sekarang, secepatnya dia harus membuat Andi jatuh cinta kepadanya, apapun kendalanya. Namun, di luar prediksi, Brian justru sudah 100 langkah di depan kakaknya. Tak seperti Zuri, meskipun sama-sama main seruduk dan agresif, Brian hanya butuh 2 kali kedipan maut dan seikat bunga untuk melelehkan Bebe. Bahkan, lama-kelamaan, Zuri hanya bisa menahan emosinya saat Brian lah yang lebih dulu mendapatkan cintanya. Tak mau kalah start dari adiknya, Zuri pun semakin gencar menyerang pertahanan Andi. Seperti malam itu, ketika dengan cerdik, Zuri bertanya, apakah yang sedang Andi gambar? Dan ternyata, Andi sedang menggambar rumah impiannya. Lalu di sana Zuri bertanya lagi, apakah ia boleh tinggal di sana bersama Andi? Belum sempat Andi menjawab, Zuri pun menambahkan rencananya yang tak hanya ingin serumah dengannya. Lebih dari itu, Zuri berharap dia bisa mempunyai keluarga yang lengkap dan juga harmonis. Bahkan, Zuri juga menjamin Andi nggak akan kekurangan apapun. Bersamanya, minimal Andi bisa punya rumah 200 hektar, mobil 10, helikopter 5, kontrakan ratusan, dan apapun yang ingin Andi miliki, itu bukan masalah baginya. Dan ketika Zuri berkehendak, tak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Apalagi hanya untuk menyenangkan warga kampung dengan wifi dan semua fasilitasnya. Itu semua gampang. Maka seperti harapannya, perlahan Zuri pun tak perlu bersusah payah menaklukkan hati Andi. Sebab dengan sendirinya, semua warga kampung langsung menyuruh Andi segera melamar Zuri. Dan mereka pun berkata, Andi harusnya banyak bersyukur bisa mendapat semuanya dengan begitu mudah. Terlebih Zuri adalah wanita yang sangat baik dan tidak mungkin menyakitinya. Mereka pun tak menyangka petani miskin seperti Andi bisa menemukan cinta sejatinya. Malam itu juga dengan bantuan Brian dan para sahabatnya, Andi pun langsung mengutarakan isi hatinya. Walaupun Andi baru sebentar mengenal Zuri, entah mengapa perlahan sedikit demi sedikit Andi mulai bisa merasakan suatu kenyamanan yang selama ini belum pernah ia rasakan. Dengan seluruh kesungguhan hati, Andi juga berjanji akan segera mencari kerja di kota dan akan membahagiakan Zuri. Jadi, saking terpesonanya dengan apa yang dilakukan Andi, sampai-sampai ada yang copot dari bibinya Andi. Waduh, cocot wis longgar, cok.
Setelah melewati malam yang haru, Bibi Resti pun mengucapkan terima kasih kepada Zuri karena sudah serius dengan janjinya. Mungkin tanpa kehadirannya, Andi tak akan bisa pulih dari lupa ingatannya yang menyiksa. Di momen ini, Zuri akhirnya berani bertanya bagaimana Andi bisa kehilangan ingatannya. Walau terasa sesak mengingatnya, Bibi Resti pun menceritakan semuanya. 5 tahun lalu, Andi sebenarnya akan kembali dari Spanyol setelah merantau demi mengumpulkan tabungan untuk melamar seorang wanita. Namun entah apa penyebabnya di jalan pulang, Andi tiba-tiba kecelakaan dan sampai sekarang ia tak mengingat apapun kecuali gambar seorang wanita yang terus membuatnya bermimpi buruk. Tapi syukur alhamdulillah sekarang Andi sudah tak pernah bermimpi buruk lagi semenjak Zuri menghiasi hari-harinya. Mendengar itu, Zuri tersenyum dan berkata bahwa ia juga senang bisa bersatu lagi dengan Andi. Namun, tiba-tiba Samsul menghubunginya karena merasa semua usaha Zuri akan sia-sia. Lagi pula, mengapa Zuri begitu ingin kembali dengan petani miskin seperti Andi? Apakah Zuri benar-benar mencintainya? Apakah Zuri yakin ia akan bahagia bersamanya? Sebaiknya Zuri kembali sebelum ia malah menyakiti pria sebaik Andi. Seakan tak mengerti dengan semua ucapan sahabatnya, Zuri pun berkata bahwa ia akan segera pulang bawa kabar baik. Akhirnya momen yang ditunggu Zuri pun tiba juga. Tanpa membuang waktu lagi, kali ini Zuri dengan jujur ingin menghabiskan waktunya hanya berdua dengan Andi, karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Meski awalnya ragu, Andi pun akhirnya menuruti ajakan tunangannya. Sambil menuju kamarnya, Andi berkata bahwa semua keluarganya termasuk Brian sedang pergi belanja ke kota. Jadi Zuri tak perlu ragu untuk menyampaikan maksudnya. Namun ada sesuatu yang tak pernah Zuri bayangkan akan terjadi. Apa itu? Nah, Zuri akhirnya tahu bahwa wanita yang selalu Andi gambar itu ternyata adalah dirinya. Di situ pun Andi langsung berkata, mungkin ingatannya tak bisa merangkai semua kenangannya bersama Zuri, tapi hatinya tahu bahwa ia pernah begitu mencintai Zuri. Namun, di tengah gejolak yang gak bisa Zuri tahan, Andi justru mengatakan sesuatu. Sekalipun ia tak bisa mengingat setiap momen dengan jelas, tapi di setiap mimpinya ada satu yang sangat jelas ia ingat, dan itu adalah wajah Zuri. Di mimpinya, Andi juga seperti bisa melihat surat cinta Zuri untuknya. Dan sepertinya, mereka dulu adalah sepasang kekasih yang sangat bahagia. Mendengar itu, Zuri tiba-tiba menangis dan pergi meninggalkan Andi. Andi pun mengejarnya dan bertanya, ada apa? Apakah ia telah menyakitinya? Dan detik itu juga, Zuri ingin mengakui sesuatu. Zuri sebenarnya tak sebaik yang Andi bayangkan. Andi perlu tahu bahwa penyebab kecelakaannya dulu adalah dirinya. Waktu itu, setelah tahu Andi tiba-tiba merantau bekerja ke Spanyol, Zuri sangat marah dan langsung menyudahi hubungan mereka. Oleh karena itulah, Andi ingin segera pulang untuk menjelaskan semuanya. Namun di saat itu juga, malapetaka itu terjadi. Jika saja waktu itu mereka tak pernah bertemu, mungkin hidup Andi akan jauh lebih bahagia. Andi jelas bingung dan masih berusaha mengingat kejadian sebenarnya. Namun, Andi tak peduli. Ia tak peduli seperti apapun masa lalu mereka. Itu tidak akan mengubah rasa cinta Andi untuk Zuri. Tapi Zuri tetap menolak. Mengapa kamu tidak mengerti maksudku? Andi salah kalau ia memberikan semua cintanya untuk wanita jahat sepertinya. Dengan terpaksa, Zuri berkata bahwa tujuannya kemari hanyalah ingin mendapatkan donor benih dari Andi. Karena sebenarnya, Zuri tidak mencintai Andi sama sekali. Ia sudah memiliki segalanya. Jika Andi benar-benar mencintainya, maukah Andi memberinya anak? Andi tak usah khawatir, karena Zuri tidak akan minta dinikahi, dan ia tak perlu nafkah apapun darinya. Zuri hanya ingin memiliki buah hati yang bisa mencintainya tanpa perlu takut ditinggalkan. Mendengar itu, perasaan Andi tiba-tiba kosong. Ia tak tahu apakah ia sedang bermimpi. Andi pun segera bertanya, apakah Zuri tak pernah mencintainya dengan sepenuh hati? Apakah hanya karena itu Zuri tega menyakitinya? Namun di sana Zuri hanya berkata kalau ia sudah lelah dengan semua pria yang berkata mencintainya. Karena pada akhirnya mereka justru pergi di saat Zuri sudah memberikan segalanya. Dengan segala rasa pedih di hati, Andi pun berkata, Andi tahu mengapa Zuri tak mau menikah. Itu semua karena Zuri terlalu takut untuk kehilangan. Dan asal Zuri tahu, itu bukanlah cinta. Karena makna cinta yang sesungguhnya adalah ketika dirimu tahu tak ada yang sia-sia dari cinta dan pengorbanan.
Bahkan sekalipun kehilangan itu nyata, setidaknya Zuri tahu bahwa ia pernah memberi arti di hidupnya. Namun sepertinya Andi memang keliru. Tak seharusnya ia begitu berharap dan mencintai wanita jahat sepertinya. Singkat cerita, setelah Andi berusaha melupakan Zuri, Andi justru tak bisa mengusir rasa sedihnya. Berulang kali ia coba menyingkirkan sakit hatinya. Yang ada justru ingatan tentang kebersamaan mereka semakin menyeruak perih mengisi pikirannya. Meski Andi tahu bahwa Zuri tak pernah tulus mencintainya, namun di sisi hatinya yang lain, cintanya pada Zuri tidak pernah mati. Dan anehnya, ia justru berdoa semoga ada cercah keajaiban yang menantinya di masa depan. Dan tanpa Andi ketahui, ternyata Zuri juga tak pernah bisa melupakan kenangan bahagianya bersama Andi. Meski menyakitkan, perlahan Zuri tahu bahwa segala perkataan Andi benar. Ia hanya takut kehilangan dan ditinggalkan. Berkat Andi, kini Zuri pun telah berubah perlahan-lahan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sekarang, sesudah berdamai dengan keadaannya yang apa adanya, Zuri sudah sama sekali tak mau tunduk dan mengikuti standar sosial siapapun. Dan di saat Zuri bisa mengikhlaskan bayangan kesempurnaan tentang standar wanita yang harus dimiliki anak, tak terasa sudah 3 bulan berlalu sejak mereka berpisah. Dan hari itu, Zuri sudah memutuskan sesuatu. Bersama para koleganya, di sana Zuri kembali ke desa Sitio Halupi untuk membangun sebuah jembatan. Sebuah jembatan yang bukan hanya sebagai penghubung desa ini ke kota. Namun lebih dari itu, ia ingin bisa setiap saat menemui seseorang. Zuri merasa dirinya gak akan bisa berubah jikalau ia tak pernah menginjakkan kakinya di desa ini. Maka ia pun ingin segala hal baik yang ia rasakan di kota juga dirasakan oleh warga desa ini, termasuk keluarga Andi yang sudah memberikannya kesempatan untuk berubah. Berkat Andi, mata Zuri terbuka. Bahkan sekarang, Zuri mengerti bahwa selama ini ia tak pernah mendapatkan cinta kecuali dari seseorang, dari Andi. Jikalau Andi tak menampar kesalahannya, mungkin Zuri akan selamanya terpenjara bersama rasa takutnya untuk mencintai. Maka di sore yang indah ini, Zuri hanya ingin meminta maaf dan juga mengucap terima kasih. Hanya itu. Zuri hanya ingin Andi tahu berkat Andi sekarang, Zuri jadi mengerti bahwa cinta yang selama ini ia kari ternyata ada di diri Andi. Dan mendengar itu, Andi tersenyum dan seakan tahu bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya. Tak mau kehilangan Andi sekali lagi, Zuri tiba-tiba bertanya, apakah Andi mau menerimanya? Sekali lagi. Maka dengan sepenuh hati, Andi bilang, aku sudah memaafkanmu karena rasa cintaku telah mengalahkan semua rasa kecewaku. Dan aku percaya, hanya denganmu, aku bisa menemukan kebahagiaan sejati. Barangkali nggak sedikit dari kita yang pernah mendengar kisah seperti Andi dan Zuri. Atau bahkan mungkin kalian sendiri juga pernah mengalami kisah serupa. Kisah yang gimana? Kisah yang terlalu mengikuti standar yang tidak perlu di luar sana. Terlalu banyak standarnya, capek. Ya, karena apa? Karena saking banyaknya standar itu kita selalu ngerasa ya kita kurang. Padahal ya enggak. Kalau belum mencapai pencapaian tertentu, rasanya belum memenuhi standar. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Sumpah, mungkin kalau di film ini pencapaian atau kesempurnaan itu ya mungkin anak ya kali. Maksudnya kayak harus punya anak, harus menikah, harus gini. Padahal enggak. Karena setiap orang startnya beda-beda. Yang dialami orang beda-beda. Gak bisa kalian sama ratakan semuanya. Terus, apa kalian pikir kalau kalian sudah mengejar itu semua, hidup kalian bahagia? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, memberikan komentar, mensubscribe. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membantu channel ini bisa berkembang. Saya Rex, cabut dulu. Bye-bye!